Selamat siang God Lovers, apa kabar Anda semua? Bertemu lagi dengan saya Apose, Apollonius Lase dalam program Diaspora TV Talk Show yang kita tayangkan setiap hari Sabtu pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat di channel YouTube Diaspora TV. Pada talk show kali ini kita menghadirkan sosok yang menginspirasi, seorang hamba Tuhan yang juga adalah pensiunan TNI dan memiliki segudang kesaksian dalam mengikut Kristus. Bagaimana ia awalnya berkenalan dengan Sang Juru Selamat Yesus Kristus dan bagaimana ia melayani hingga sekarang. Kita langsung saja menyapa narasumber kita, Bapak Pendeta Dr. Andus Harsanto Adi Sukamto. Shalom. MTA. Salam Pak. Shalom. Apa kabar Pak Harsanto? Baik. Mas Apusi. Ya, selamat datang Pak di Terima Diaspora kasih. TV. Dan kita akan ngomong banyak Pak tentang Siap. pengalaman Bapak mengikut Kristus. Dan kita berharap bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Amin. Sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya Pak. Amin. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Haleluya Yesus. Puji syukur Tuhan kembali kami haturkan di hadapan-Mu. Karena kasih-Mu dan kami bisa berkumpul dan menghadirkan Bapak Harsanto di sini Tuhan untuk berbagi cerita tentang kasih dan anugerah-Mu dalam hidupnya dan bisa menjadi berkat bagi semua orang yang mendengarkan Tuhan. Berkati acara ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. God Lovers, kami ingatkan bagi Anda semua untuk selalu memberikan like dan memberikan komentar apa saja kami masukan, berikan kami saran. Dan bagi Anda yang baru mendapatkan channel kami ingatkan untuk silakan subscribe dan jangan lupa untuk menekan bel notifikasi. Karena dengan begitu Anda akan menjadi orang pertama yang diingatkan oleh YouTube setiap kali ada konten baru dari kami. Pak Harsanto. Siap. Bapak di militer terakhir menjabat sebagai asisten deputi ya Pak? Iya, di Deputi Menko Polhukam. Siap. Kapan pensiun itu Pak? Saya 2013. Saya ingat persis, kemudian saya dilepas di Magelang. Karena untuk Pati, perwira tinggi itu pelepasannya oleh Kepala Staf Angkatan Darat di Magelang 10 November 2013. Karena saya lahir Oktober, maka tanggal terakhir saya pensiun, Oktober 2013. Iya, Bapak lahir tanggal 7 Oktober. 7 Oktober. Tahun 55. Siap. Ya, berarti Bapak di Oktober 2022 sudah 67 tahun Pak. Amin. Pak, bisa cerita sedikit Pak, sebagai asisten deputi itu lingkup kerjanya seperti apa sih Pak? Ya, kita membantu menteri ya, membantu deputi. Ya, kebetulan saya dapat anugerah yang pernah merasakan 3 kali menjadi asisten deputi bidang keamanan, bidang informasi, dan bidang pertahanan. Terutama memberikan masukan-masukan kepada menteri atau diperintahkan untuk menganalisis atau mengkaji yang berkaitan dengan 3 hal yang pernah saya duduki tadi itu. Dan kemudian berkomunikasi dengan lembaga-lembaga yang lain tentang lingkup yang ditugaskan kepada saya. Tentunya berkaitan dengan kementerian saya, politik, hukum, dan keamanan. Begitu Mas, apa sih? Sebelum di kementerian Bapak menjadi pangkat terakhir adalah Brigadir Jenderal ya Pak? Siap. Bintang 1. Kalau boleh tahu Pak, itu menjadi tentara apakah memang sudah jadi cita-cita si anak-anak? Terima kasih Mas. Jadi karena orang tua saya, bapak saya itu juga tentara, pejuang TRIP, dan terakhir 2015 beliau meninggal dan dimakamkan di Makam Pahlawan Madiun. Dari 8 bersaudara itu 2 orang yang meniti karier di militer, yang lain di bisnis dan dosen. Itu. Bapak anak berapa Pak? Anak pertama Mas. Anak pertama Dari 8 bersaudara. 8 bersaudara. Dan ada semua itu Pak ya? Meninggal 1 pada waktu COVID, yang nomor 7. Ya. Nomor 2 terakhir ya? Nomor 2 terakhir. Ya. Nah, Bapak dilahirkan atau melewati masa kecil di Surabaya Pak? Yang pertama tentunya lahir di Surabaya Mas. Kemudian saya lebih banyak saya di Kota Madiun. Karena setelah bapak saya selesai jadi tentara, diberi kepercayaan oleh teman-temannya, yaitu teman-teman dari TRIP, Tentara Pelajar Republik Indonesia waktu itu, untuk mengelola sebuah percetakan di Madiun. Sehingga hampir
sampai SMA saya di Madiun. Sampai SMA di Madiun. Tapi sebelumnya melewati SD SMP di Surabaya. Sudah di Madiun, Mas. Oh, sudah di Madiun Iya. ya. Jadi di Surabaya itu mungkin hanya lahir aja ya. Lahir ya sampai umur 4 tahun lah. Ya. Nah, yang menarik adalah di depan nama Bapak sekarang ada pendetanya. Dan Siap. ternyata kami dapat informasi bahwa Bapak ternyata memang tidak dilahirkan sebagai Kristen, Pak. Betul. Bisa cerita, Pak, bagaimana awalnya dan kisahnya Bapak bisa tiba-tiba menjadi Kristen? Iya. Tadi saya sampaikan bapak saya Jawa, ibu saya Jawa. Di lingkungan orang Jawa itu agama apapun biasanya mereka itu budaya adat itu mesti tidak terlepas. Ya, dalam budaya Jawa itu kan ada mencari sejatining urip, mencari sejatinya hidup ini. Sehingga saya juga mencari, Mas. Dan ya puji Tuhan orang tua saya memberikan kebebasan pada anak-anaknya untuk memilih. Sehingga saya sempat masuk, kalau Mas Aposi tahu, yaitu satu aliran kepercayaan yang namanya Paguyuban Ngesti Tunggal. Di sana juga mirip, ada Trinitas, ada Sukmo Kawakas, Sukmo Sejati, dan Roh Kudus. Itu. Tapi saya mencari terus, singkat cerita, dan akhirnya saya menemukan Trinitas yang sesungguhnya ini. Itu. Di dalam kekristenan ini. Jadi saya memang bukan karena dikhotbahi pendeta maupun saya pintar baca Alkitab, enggak. Saya malah, kalau mengenal agama Kristen, yes. Karena beberapa saudara saya dari ibu adalah Katolik. Tetapi bukan terpengaruh karena mereka ini. Tapi justru karena saya melalui tadi jalan mencari hidup dalam kehidupan ini. Jadi pemicunya itu, Pak, ya? Ada Iya. trigger untuk Iya. mencari. Ya, mencari. Ingin Hidup yang sesungguhnya itu bagaimana. Ya. Dan sebuah tadi, itu mirip kejawen nggak, Pak? Ya? Enggak ya? Memang Beda lagi. kejawen yang tadi. Oh, itu tadi kejawen? Iya, kejawen. Yang aliran tadi yang Iya, Bapak bilang? iya. Pak? Dan sampai sekarang masih ada. Itu banyak aliran-aliran Banyak ya, Pak? kejawen. Mhm. Ya. Apakah itu memang ada hubungannya dengan sejarah Kristen? Tidak ada, Mas. Jadi ya itu tadi terjadi lompatan. Jadi pada waktu saya pada usia-usia yang masih muda, kalau orang lain hari Minggu itu senang-senang piknik kemana, saya mengikuti kegiatan mereka yang namanya Boraos. Boraos itu bagaimana kita mendalami, mengolah olah rasa, olah hati, jadi menggeladi hati ini, ya, untuk hidup yang lebih baik. Karena di sana memang betul-betul diajarkan misalnya membuka warung jujur. Barang itu ditaruh saja, dikasih label harga, ya. Kalau kita mau nakalan bisa juga, tetapi kita berusaha dilatih untuk tidak. Kalau harga 5.000 kita punya 10.000, ya 10.000 taruh, 5.000 kita kantongi kembali. Untuk belajar itu yang saya. Jadi nilai-nilai hidup ya, Pak? Nilai-nilai hidup. Nilai-nilai hidup. Ya. Jadi lebih ke bagaimana kemanusiaan. Kemanusiaan, ya, Pak? betul. Dan dalam pencarian itu tiba-tiba justru malah berakhir ke Betul. sosok yang namanya Yesus Kristus, iya. itu, yang dikenal dulu sebagai Isa Al-Masih itu. Betul sekali. Nah, Bapak gimana, Pak? Itu tahun berapa, Pak? Bisa cerita? Ya, saya kurang lupa pasnya ya, tapi nanti bisa. Itu sekitar 81, 82. Karena pada waktu saya masuk tentara, itu saya masih keyakinan lama. Saya ingat saya lulus 81, jadi masih keyakinan lama itu. Saat menjadi tentara itu? Iya, waktu itu. Ya. Nah, tadi Bapak cerita bahwa keinginan menjadi tentara itu sebenarnya dipengaruhi juga oleh karena orang tua ya, Pak. Ya. Bapak menjadi seorang veteran ya, Pak? Ya, veteran pejuang 45. 45. Sampai terakhir beliau masih ketua pejuang 45 dan LVRI. veteran, karena memang tidak ada yang bisa ganti. Karena sudah habis semua usia-usia itu. Ya. Dan panjang umur ya, Pak? Meninggal di tahun berapa, Pak? Sekitar 86, 87. Ya, Bapak, ya. Nah, kalau Ibu bekerja sebagai apa? Sekarang masih, beliau seorang guru. Sekarang masih, tapi dalam kondisi yang sudah sepuh. Dan ya sekitar 80
87 sekarang. 87 88. Ya, kadang-kadang ingat, kadang-kadang enggak pada anaknya kalau ketemu. Udah sepuh ya Pak, ya udah Sepuh, senior ya. banget ya. Ya. Nah, tahun sekitar 81 ya Pak, Bapak Ya. menerima Kristus sebagai juru selamat Bapak. Nah, di saat itu bagaimana respon keluarga Pak? Ya, kembali karena di keluarga saya pada waktu zaman-zaman itu kan toleransi itu kan dibandingkan dengan hari ini itu masih terbuka sekali, ya. Karena bapak saya sendiri kan Hindu Dharma, ibu saya Muslim. Ya, jadi kita memang diberi kebebasan waktu itu. Jadi tidak ada hambatan lah, yang hambatan yang apa namanya, yang signifikan tidak ada. Ya, yang saya rasakan Mas ya pada waktu itu. Apakah karena memang kulturnya waktu itu, zamannya itu, mungkin kalau dibandingkan saat ini tidak, mungkin bisa jadi masalah kalau hari ini. Ya, pindah keyakinan jadi masalah. Itu. Iya, padahal itu sangat private ya Pak. Betul Mas. Nah, tadi Bapak beritahu bahwa orang tua ayah adalah Hindu. Iya, Hindu Dharma, Hindu bukan Dharma. Hindu Bali. Oh, Kalau Hindu di Dharma. Jawa itu Hindu Dharma. Tapi di saat itu Bapak Harsanto ikut kepercayaan ibu Iya, Muslim. betul. Nah, Di KTP saya ya. di Iya. KTP kenapa di KTP Ya pada waktu itu kan tidak hampir-hampir tidak terlalu seperti hari ini Mas ya. Oh, Tapi kalaupun saya juga tidak bisa saya hapus sama sekali ya sampai hari ini. Ya, doa-doa memulai sholat sembahyang itu nggak bisa dihilangkan itu, nggak bisa di tipek gitu. Nggak tahu ya. Tapi saya nggak ngerti artinya gitu. tapi sempat belajar Ya bukan belajar lagi Mas. di dalam Dari SD, SMP, SMA sampai saya kuliah masih masih satu ya keyakinan Mas. ya. Oh, berarti Bapak masuk tentara setelah kuliah? Ya, saya langsung letnan 1 waktu itu. Letnan 1. Ya. Oke, luar biasa. Setelah memutuskan untuk ikut Kristus, apa yang berubah saat itu yang Bapak ingat? Ya, otomatis saya belajar Mas. Saya memang orangnya nggak mau tanggung-tanggung. Dan setelah itu saya merasakan bahwa apapun yang saya pelajari itu batasnya hanya peti mati, terminal peti mati. Tetapi apa yang terjadi next? Ini persoalannya. Karena itu ketika saya pangkat letnan kolonel ya waktu itu saya memutuskan untuk saya belajar teologi ya. Bukan untuk jadi pendeta, bukan. Saya nggak ada cita-cita jadi pendeta. Cuma saya senang sekolah itu senang. Itu aja. Selain banyak teman yang jelas tadi saya bisa menengok kehidupan yang akan datang. Yang tidak bisa saya dapat hanya ilmu-ilmu yang dunia ini. Ya di tentara saya sudah sesko, terakhir di Angkatan Darat kan paling tinggi sesko. Kemudian di kehidupan kenegaraan itu Lemhanas semua sudah. Tapi apa ini nanti next ini? Itu aja sebenarnya. Jadi didorong oleh tanda tanya. Iya. Setelah meninggal kemana? Kemana saya itu? Dan Anda menemukan itu? Ya. Karena itu satu hal lagi adalah betapa Tuhan baik sama saya. Saya tidak bisa membayangkan kalau saya tidak ditangkap, artinya saya dipanggil dan dipilih. Saya mungkin masih yang lama toh. Lah, apa yang bisa saya balas kebaikan Tuhan ini? Itu kalau ditanya kemudian next-nya itu dari apa yang sudah saya lakukan tadi. Nah, sejak menerima Kristus, masuk teologi, mulailah melayani atau tidak langsung melayani? Gimana Pak? Karena saya jemaat dan mungkin tidak banyak ya di gereja saya yang menjadi dari unsur tentara kecuali saya dengan istri saya. Jadi ya maaf ya mungkin dilihat punya nilai plus sehingga kami ditarik untuk ke majelis. Ya oke lah nggak apa-apa ya. Jabatan apapun, mulai diakonia, mulai saya ikuti terus. Ya. Nah, setelah suatu saat saya selesai kuliah,
saya diminta untuk gimana kalau ditarik untuk masuk ke kependetaan. Nah, saya mikir 2 kali di situ. Karena kalau saya sudah memilih memutuskan, saya tidak bisa mundur. Dan puji Tuhan setelah sekian bulan saya berdoa, akhirnya saya putuskan siap. Gitu. Menjadi tentara sebuah pride, sebuah kebanggaan ya Pak ya pasti. Betul. Nah, apa bisa lukiskan nggak Pak yang Bapak dapatkan setelah jadi tentara? Ya, saya kira di dalam kehidupan militer, kalau kita mau menghayati itu hanya satu, hidup dalam kehormatan. Karena hanya selembar kertas bisa terjadi apa saja. Nasib saya, perjalanan hidup saya. Hanya selembar kertas, saya harus siap untuk berangkat kemana saja. Dan satu hal adalah ketika saya berbuat sesuatu itu bukan hanya untuk satu kelompok, tetapi untuk bangsa dan negara ini. Karena itu saya menemukan kalimat kecintaan terhadap tanah air itu adalah sebagian iman. Melatih diri saya dari awal bahwa itu adalah bangsa ini adalah apapun agamanya, apapun keyakinannya, adalah ciptaan daripada Tuhan saya yang harus saya lindungi. Ya, apapun itu. Sehingga ketika saya harus berangkat ke Timur 2 kali, ke Poso, ke Aceh, ke Ambon dan sebagainya, saya happy aja. Ya, happy aja. Dan saya yakin bahwa keluarga harus siap sewaktu-waktu. Gitu. Tapi gimana keluarga waktu itu? Ya karena istri saya tentara juga, ya. Siap aja semuanya, siap aja. Sudah siap ya? Iya, iya. Bahkan termasuk anak-anak juga ya? Iya, 2 anak saya. Nah, soal anak-anak, ini bisa cerita Pak, mereka siapa aja dan sekarang mereka udah jadi apa? Ya 2 anak saya, satu laki-laki, Yohanes Haryuda. Yuda itu perang, tapi sebenarnya singkatan. Yu-nya itu Yola, istri saya, Yola dan Harsanto itu. Itu sebenarnya. Pada waktu itu saya mikir, yang kedua adalah Maria Natalia. Dua-duanya sudah berumah tangga, dan puji Tuhan, saya adalah orang yang nasionalis. Karena mantu saya yang pertama adalah Chinese Batak, yang kedua adalah Chinese. Sehingga cucu saya adalah gado-gado. Ya, jadi orang nggak bisa ngomong apapun tentang nasionalisme saya itu. Karena sudah habis. Sukunya apa sudah hilang semua itu. Cucu-cucu saya ya. Itu Pak Bose. Iya Pak. Nah, tapi Pak Abdul kalau Bapak juga nggak cerita, kita tanyakan soal ibu. Nah, ini bagaimana ceritanya Bapak bisa bertemu dengan ibu, Pak? Waduh, ini ini bukan ini yang ya, bahwa sebagai prajurit pada waktu itu perwira muda, itu struk gajinya kan tahu sendiri dah, ya. Artinya itu ya tidak banyak. Karena itu saya juga maksudnya gajinya kurang ya, banyak. Enggak, artinya artinya saya harus bisa terima itu, dan kemudian saya harus cari perempuan yang tentunya tahu kondisi saya, bisa menerima saya apa adanya termasuk gaji saya. Iya. Itu ya puji Tuhan saya dipertemukan ya dengan istri saya dari Minahasa, jadi Jama ya, Jawa Manado. Saya Jawa, istri saya orang Manado. Itu. Keluarga Jama. Lalu menikah tahun kapan Pak? Menikah sekitar tahun 83. 83. Ya. Tidak lama setelah diangkat dari tentara ya? 81. 81. Ya. Lalu lahirlah anak-anak? Anak-anak ya 1,5 tahun kemudian 1 tahun kemudian. Ya kita. Si Yuda sama Maria tadi. Karena ada peraturan bahwa anak ketiga bukan tanggungan negara, maka kita cukup 2 saja. Gitu. Betul ya. Jadi kalau anak ketiga udah tanggung sendiri ya. Tanggung sendiri. Pak, tadi
pengen tahu Pak, itu kalau Bapak kan sama-sama tentara, Bapak dan Ibu. Nah kalau penugasan apakah juga dipisah atau tetap harus bareng Pak? Enggak, penugasan itu masing-masing. Dan saya pun sering keluarga saya tinggal. Tahun 1992-93 itu hampir 1 tahun saya tinggal. Saya berangkat ke Timur-Timur. Ya, itu penugasan di sana 1 tahun. Jadi ya kadang-kadang ketemu, kadang-kadang juga pisah. Termasuk istri saya juga begitu, kadang-kadang kan tugas apakah di dalam maupun di luar negeri. Ya. Dan kalau begitu gimana Pak anak-anak? Nah ini prinsip saya adalah ketemu kalaupun waktunya tidak lama tapi kualitasnya harus tinggi. Itu. Artinya mereka juga kita biasakan untuk bisa. Tapi begitu saya tidak kemana-mana, artinya tugas di Jakarta aja, tiap kali mesti harus perjumpaan harus kita bangun. Jadi quality time-nya dijaga ya Pak ya? Ya paling lama ya waktu terakhir aja 1992-93 itu 1 tahun benar-benar saya tinggal. Karena saya katakan pada komandan saya Pak, waktu itu Pak Mayor Jenderal ini ayahnya sekarang jadi gubernur dari Manas itu putranya. Sutioso bukan ya? Yang Pak saya lupa namanya. Nah itu saya katakan Pak, saya tidak mau cuti. Karena saya tidak sampai hati lihat anak-anak saya 2 orang itu. Kalau saya pulang, saya akan kembali ke Timur-Timur lagi. Saya nggak akan sampai, lebih baik saya nggak lihat sama sekali, hanya beritanya lewat telepon. Waktu itu kan belum ada HP. Lewat telepon aja cukup. Kalaupun saya selesai, baru saya kembali. Itu. Nah itu hal yang menarik ketika saat itu ada pergolakan di Timor Leste ya Pak, di Timur Timur itu. Nah Bapak sebagai tentara waktu itu mengalami kejadian yang sampai hari ini dikenang nggak Pak? Kira-kira ada cerita apa Pak yang masih diingat? Karena di sana kan saudara-saudara kita juga. Iya. Jadi mungkin orang-orang besar mungkin tidak pernah merasakan seperti saya, seperti teman-teman yang lain, yang kami sudah sampai ke lorong-lorong jauh, hidup bersama mereka, tiap hari bersama mereka, makan bersama mereka. Sehingga satu hal ketika Timur-Timur pisah, ini rasanya sakit. Itu. Sehingga ketika saya sekarang tuh lihat album lagi, itu bisa terkenang saya. Bagaimana masa-masa waktu itu. Kita makan sama-sama di terminal bus, kita ketemu di warung-warung kecil dan sebagainya, kita bersama. Kan tidak sedikit juga teman-teman saya di sana yang nikah dengan saudara kita dari tim itu. Ya sekarang ada 2 kemungkinan, mereka tetap tinggal di sana atau pindah ke Indonesia. Ya. Nah jadi itu merasakan dilema ketika itu. Betul. Saya merasakan kayak tertekan gitu kalau lihat. Iya. Nah ini bicara soal kembali sedikit ke belakang Pak tentang pendidikan. SMP, SMA di Madiun. Waktu itu ambil SD-nya di mana Pak? Di SD apa? SD umum atau gimana? Semua negeri saya. Semua negeri. Ya, semua negeri dan ya negeri yang kebetulan yang terbaik di sana. Saya SMP 1, SMA saya SMA 2. Itu kan yang terbaik semua. Iya. Ya. Lalu kuliah dapat yang terbaik gitu. Dan lalu kuliah? Ya, saya kuliah di Universitas Diponegoro, Semarang, ya. Ya. Ambil jurusan apa Pak? Fakultas Sosial Politik. FISIP. Dan kemudian kenapa tiba-tiba masuk militer? Pada waktu itu ada satu panggilan. Kalau saya tidak mau hadir, maka saya dikenakan 18 bulan. Waktu itu. Kayak wajib militer itu ya? Ya, kayak begitu waktu itu. Nah, pada waktu itu saya sudah jadi ASN di Transmigrasi. Karena itu saya putuskan saya ikuti seleksi dan masuk saya. Itu masuk. Nah, menurut saya mungkin ini jalan Tuhan. Saya harus ke sini, maka saya tinggalkan ASN saya ikuti
pendidikan militer. Nah, dalam karir kemiliteran Pak, bisa cerita nggak Pak, kemana saja sudah menjabat apa saja? Ya, saya pernah lama ditugas Litbang, penelitian dan pengembangan. Jadi mulai meneliti tali sepatu, kancing sampai ke rapier. Ya, cukup lama di sana. Kemudian saya masuk sekolah staf komando di Bandung 11 bulan. Kemudian saya ke Cilangkap, ke markas besar TNI. Tapi sebelumnya waktu di Litbang saya sempat ke Timur Timur. Tadi saya katakan, terus kemudian di Cilangkap, dan kemudian di sana, nah ini, akhirnya saya ditarik ke Kementerian Polhukam. Itu pada waktu itu masih Pak SBY, menterinya. Saya ditelepon, Har, bantu saya siap. Akhirnya saya ditarik di sana 2001 sampai pensiun saya di Kementerian Polhukam. Bapak juga pernah ke Lemhanas ya? Pendidikan, Pak. Pendidikan ya. Ya, 2010 ya. Dan pernah menjadi anggota koordinasi penanggulangan terorisme. Ya, yang sekarang menjadi BNPT. BNPT. Ya, saya juga ikut waktu itu membidani ya. Dan di KPT karena itu pimpinan saya akhirnya menjadi pimpinan BNPT yang pertama. Pimpinan di KPT akhirnya menjadi pimpinan BNPT yang pertama. Karena lembaga baru ya. Ya. Ini satu, ya puji Tuhan lah saya sempat di sana, sehingga naluri untuk mengikuti terus perkembangan intoleransi, radikalisme, terorisme itu sampai hari ini tidak bisa hilang. Senantiasa saya mengupdate saya sendiri terus. Di samping nanti untuk, ya banyak teman-teman yang nanya ya biasanya perkembangannya bagaimana dan sebagainya. Ya. Dan soal terorisme, soal intoleransi, bagaimana Bapak melihat di bangsa kita kondisi terakhir sekarang ini, Pak? Ya, sebenarnya sangat memprihatinkan ya, intoleransi ini. Tetapi itu sudah ada tugasnya sendiri, yaitu BNPT tadi, ada BPIP, ya, pembinaan ideologi itu. Nah sekarang apa yang menjadi tugas kita? Ya kita sendiri harus membenahi lingkungan kita sendiri. Karena kita tidak bisa nuntut orang lain intoleransi, tapi kita sendiri nggak toleran. Ini. Karena toleransi kan tidak sekedar kita tahu tetangga kita beda agama, beda keyakinan, tetapi bagaimana kita bisa memahami keyakinan mereka, cara beribadah mereka, dan sebagainya ini. Yang sekarang mungkin yang dianukan moderasi beragama itu. Dan Bapak aktif masih aktif sampai sekarang ya Pak, mengikuti ya? Mengikuti ya, karena posisi saya sebagai di API, Asosiasi Pendeta Indonesia, otomatis kan saya harus terus mengupdate ini pada anggota saya di seluruh Indonesia ini, anggota API ini. Ya. Dan itu ada di setiap daerah ya Pak ya? Terakhir nanti saya akan meresmikan bulan akhir ini Kalimantan Selatan. Kami sudah punya perwakilan di Hong Kong dan di Eropa. Untuk API ya, Asosiasi Pendeta Indonesia. Nah, sedikit terkait organisasi API ini Pak, Asosiasi Pendeta Indonesia. Kalau boleh tahu seperti apa sih Pak ruang lingkup cakupan istilahnya tugasnya? Jadi API ini kumpulan dari orang-orang yang dengan sukarela bergabung di asosiasi ini. Kami tidak mempermasalahkan doktrin, karena itu ada yang dari ortodok, ada yang dari mainstream, ada yang dari karismatik, ada Protestan, ada Pantekosta dan sebagainya, Bala Keselamatan. Jadi kita tidak mempermasalahkan itu. Tapi bagaimana kita bisa berhimpun bersama-sama? Ya ada dua aja. Bagaimana menjadikan para hamba Tuhan menjadi orang yang mengasihi Tuhan sekaligus mengasihi tanah airnya. Ini yang terus pembinaan ini yang lalu kemampuan berwawasan kebangsaan nanti kita kembalikan lagi kepada jemaatnya masing-masing.
Sehingga ketika saya berhadapan dengan 10 orang pendeta, anggota saya berpikir bahwa saya menghadapi 100 jemaat. Karena satu orang 10 jemaat aja kan, kalau 10 kan 100, 10 kali 10. Itu. Ya puji Tuhan sekarang tinggal nanti akhir bulan ini Kalimantan Selatan provinsinya akan saya lantik. Ya, tadi kita bicara sebelum ini terkait intoleransi di negara kita. Masih segar diingatan kita beberapa waktu yang lalu. Siap. Terjadi semacam kalau bisa disebut sebagai intoleransi dalam beragama kita, bahwa ada penolakan pembangunan gereja oleh kelompok masyarakat di Cilegon. Nah, bagaimana tanggapan API, Pak? Ini dan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai umat Kristen? Ya, kita tidak bisa memaksakan setiap orang, dan kita juga akan kita hindari benturan-benturan yang tidak penting. Karena itu kejadian ini juga terus saya monitor, dan informasi terakhir adalah menteri yang nanti akan turun. Ya, kita yakinlah kita punya aparat ya, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, terus kemudian kita juga punya TNI Polri dan sebagainya. Karena itu percayakan pada mereka dulu. Nah, tentang yang lain adalah bagaimana sekarang API di mana-mana saya katakan bangun komunikasi, perjumpaan lintas iman, lintas budaya, ini terus-menerus. Ya, perkara di Cilegon belum berhasil, itu waktu nanti. Ya. Tetapi kita juga, saya yakin percaya, pemerintah juga tidak diam. Ya. Saya kira pemerintah tidak akan mendiamkan intoleransi, radikalisme itu, anarkisme itu terus. Ya. Dan kami juga berkomunikasi dengan para pimpinan umat yang lain juga masalah ini. Ya. Dan bagi mereka juga ada permasalahan. Karena mereka juga merasakan bagaimana adanya kelompok-kelompok tertentu yang jumlahnya sebenarnya tidak banyak, tetapi ini sangat berpengaruh. Karena istilahnya mereka pakai mikrofon atau sound system yang besar, jadi jumlahnya sedikit tapi besar sehingga suaranya kelihatannya kayak banyak. Itu. Saya kira itu, Pak. Ya. Apa sih? Dan apakah Bapak melihat para pemimpin bangsa ini sudah dalam track yang benar untuk menyelesaikannya, Pak? Saya kira kalau dikatakan belum semuanya. Walaupun pucuk pimpinan yang namanya presiden, saya pikir sudah pada posisi on the track Pak Jokowi itu. Tetapi belum bisa diikuti oleh pembantu-pembantunya. Ini banyak hal toh. Ya kasus polisi ini kan juga Sambo. Ya, artinya kan belum semuanya. Tetapi usaha ke sana kan terus-menerus. Dan saya yakin ketika presiden itu benar, orang yang jujur, orang yang tulus, saya pikir ini akan impartasi ke bawah. Ini. Ya kita terus berdoalah. Karena itu saya dimanapun saya katakan pada para hamba-hamba Tuhan, pada gereja, terus bangun menara doa. Karena kekuatan kita di situ. Kekuatan kita bukan di tangan, tapi kekuatan kita di doa. Dan tadi yang saya sampaikan, terus membangun perjumpaan. Itu. Ya, terus membangun perjumpaan. Perjumpaan lintas budaya, lintas agama tadi. Ya. Dan itu terus kita lakukan. Dan bangun menara doa. Menara doa. Ya. Itu. Dan apakah pesan-pesan itu sudah sampai kepada para hamba Tuhan, terutama Asosiasi Pendeta Indonesia? Kalau di lingkungan API ya. Karena itu setiap kali saya datang ke satu tempat daerah, saya minta waktu 2-3 jam untuk istilahnya troop info, ya, penerangan pasukan istilah saya, atau briefing tentang situasi terakhir di tanah air, supaya mereka ngikuti dan mereka bisa menjelaskan kepada jemaatnya, pada umatnya. Ya. Apa Pak yang pelajaran yang bisa kita petik dari kondisi-kondisi seperti intoleransi yang dirasakan atau kita rasakan sebagai umat percaya kepada Kristus ini, Pak? Yang pertama tadi saya katakan, kalau kita menuntut orang lain toleran, orang lain tidak radikal, kita pun juga harus demikian. Kita dulu ini, yang pertama itu tentunya. Yang kedua, tentunya ideologi Pancasila itu harus kita pegang erat.
terutama di dalam musyawarah, dialog, perjumpaan, itu yang harus terus kita bangun. Kadang-kadang terjadi friksi, benturan yang tidak penting ini karena tidak saling komunikasi. Setelah saya komunikasi ya baik-baik semua. Ya. Kami dari MUGI, API, Pewarna, Persatuan Wartawan Nasrani, PPHKI, PMKIT, PPHKI itu kelompok orang-orang hukum Kristen, itu bertemu di Istiqlal kemarin, diterima oleh imam besar. Terjadi dialog yang baik dengan teman-teman saudara kita dari Katolik, dari ketika kita ke Istiqlal, kita berangkat dari katedral sama-sama. Itu yang terus harus kita bangun. Biar rakyat, jemaat, akar rumput itu juga bisa melihat apa yang dilakukan oleh pimpinannya. Itu Mas. Ya, ada sinyalemen yang mengatakan bahwa ini sengaja dihembus-hembuskan dalam rangka menjelang tahun politik 2024, Pak. Apakah Bapak juga melihat itu ke arah sana? Betul. Ini yang kita takutkan. 2024 ini nanti akan terjadi politik identitas akan diulang, dipakai lagi. Ini yang harus kita waspadai, Mas. Karena itu ya kita terus konsolidasi. Kita adakan perjumpaan terus ini. Ya. Karena terus terang terlalu mahal bangsa ini. Ya. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi hari ini, pembangunan infrastruktur yang sedemikian luar biasa, tol, bandara, pelabuhan, ini tidak boleh berhenti. 2024 harus ada pemimpin yang bisa meneruskan. Yang kedua, keberanian Pak Jokowi untuk melawan intoleransi, radikalisme, dengan berani membubarkan kelompok-kelompok yang intoleran. Ini juga harus diikuti oleh pemimpin nanti yang selanjutnya. Yang ketiga, keberanian untuk melawan tekanan pemimpin luar negeri atau pimpinan negara yang lain. Ini juga harus bisa diteruskan oleh siapapun nanti yang memimpin republik ini. Nah itu, Mas. Dan terakhir adalah pemindahan ibu kota. Saya pikir kita harus punya pemimpin yang sekuat Pak Jokowi ini. Kalau yang masih di bawah standar, yang repot kita. Karena itu tantangannya kan berat gitu, dengan 4 item tadi. Bisa dikatakan Bapak cukup banyak terlibat dalam berbagai organisasi yang tentu akan sangat menentukan masa depan bangsa ini. Terlebih sebagai representatif orang-orang Kristen di setiap organisasi yang Bapak pimpin. Apakah penting nggak kita sebagai orang percaya, orang Kristen juga mengambil bagian dalam semangat membangun bangsa ini, terutama dalam menjelang tahun politik ini, Pak? Jelas, Mas. Mestinya kita harus punya kontribusi, terutama di 2024 nanti. Karena kita kan tidak bisa menyerahkan nasib kita itu hanya begitu saja, menyerahkan kepala kita itu. Artinya kita juga harus punya kontribusi untuk bagaimana 2024 yang seperti saya katakan tadi. Mendapatkan pimpinan yang dapat meneruskan 4 item tadi. Karena itu kadang-kadang kan begini, nanti mungkin pertanyaannya saya mendahului aja. Apakah gereja boleh berpolitik? Menurut saya, gereja tidak boleh apolitik. Tetapi saya tidak mengajarkan politik praktis. Tetapi bagaimana dari rahim-rahim gereja ini, lahirlah politikus, prajurit TNI, polisi-polisi, pegawai negeri ASN, yang tentunya takut akan Tuhan dan bekerja sesuai dengan firman Tuhan. Ini aja. Tugas gereja di situ, bukan pendetanya berpolitik, ikut-ikut pilpres dan pilkada pemilihan umum pileg. Bukan itu. Tetapi gereja tidak boleh apolitik. Karena saya harapkan dari gereja lahirlah dari rahim gereja ini para politikus. Tadi saya katakan birokrat dan sebagainya. Ya, karena jujur saja Pak, gereja bahkan mungkin hampir semua ya menabuhkan atau anti sekali terhadap politik. Tadi saya setuju banget dengan apa yang pikiran Bapak tadi, bahwa
gereja seharusnya tidak boleh apolitik. Ya, Tapi sebagai catatan adalah jangan melakukan politik praktis. Iya. Itu mungkin yang harus dipilah-pilah ya Pak. ya. Dan saya katakan di Senayan itu kita tidak butuh banget orang yang teologi ya. Karena di sana tugasnya bukan untuk khotbah. Di sana kita butuh orang yang punya kemampuan pengawasan Budgeting. soal perundang-undangan, budgeting. Itu. Ya. Ya syukur-syukur kalau mereka punya ilmu itu. Sehingga jangan sampai di sana hanya 4M. Tetapi Mencalonkan bagaimana diri. dari para pendeta ini bisa melahirkan jemaat-jemaat Jemaatnya ya. itu yang tadi. Jadi pendeta tetap pendeta aja gitu ya Pak ya. Ya, ya kecuali kalau memang mereka punya ilmu yang lain ya, karena kan banyak juga. Iya. Ya, ya sebaiknya bagaimana berjuang untuk melahirkan orang-orang yang takut akan Tuhan. Sehingga ketika dia di sana, dia merasa bahwa saya dilahirkan rahim gereja. Bukan seperti saat ini. Mereka merasa saya bisa sendiri kok di Senayan. Saya bisa sendiri jadi tentara tanpa gereja. Nah, pemikiran-pemikiran Bapak ini yang sangat jauh ke depan Pak, sangat visioner, dan apakah juga pernah Bapak menulis buku? Jujur belum. Belum satu buku pun yang saya tulis. Walaupun saya ikut-ikut nulis ya. Ya, Kolaborasi ya. Ya, artinya saya diminta tulisan di dalam satu buku. Yang terakhir ini adalah Napak Tilas Rasul-Rasul Jawa. Artinya misionaris-misionaris yang berasal pribumi. Saya ikut nulis misalnya. Dan zamannya SBY saya juga ada tulisan-tulisan saya di bukunya beliau dan sebagainya. Tapi sendiri belum. Nah, ini hal yang tidak kalah menarik adalah kita berbicara tentang bagaimana pelayanan Bapak. Tadi Bapak selain menjadi pendobrak di sisi kebangsaan, membangun kecintaan terhadap negeri ini, dan tak kalah juga soal bagaimana bersatunya para umat yang interdenominasi. Dalam pembinaan-pembinaan itu bagaimana Bapak menyelaraskan dalam pelayanan tentang kerohaniannya Pak? Bagaimana Bapak melakukannya di setiap pengajaran? Ya saya katakan saya 10 tahun jadi ketua sinode. Otomatis kan itu pelayanan. Pelayanan artinya bagaimana saya bisa membangun sebuah sinode dalam rangka melebarkan sayap kerajaan Allah. Ini. Bagaimana saya bisa mendorong mereka membangun pos-pos PI dan kemudian dijemaatkan. Nah, sekarang pun saya sebagai wakil gembala di gereja saya pun terus bagaimana jemaat ini juga tidak hanya sekedar one way menerima hari Minggu, tetapi kita buka di dalam komisi kaum pria, kaum wanita, kemudian pembinaan kaum wanita itu hari Selasa, hari Rebu itu kaum pria, kemudian pada Kamis itu pembinaan warga, ya, baik secara hybrid maupun online maupun tatap muka, maupun dikombain tatap muka dan yang namanya hybrid tadi itu. Dan kita anukan pembinaan kepada kedewasaan jemaat agar jemaat itu dewasa, ya, tidak perlu nunggu terlalu banyak sama pendetanya ini, sehingga mereka tidak sekedar jadi murid tapi juga menjadi misionaris di lingkungan masing-masing itu. Nah, yang menarik adalah menjadi misionaris. Ya. Kita tahu dalam amanat agung Tuhan Yesus ya, Betul. Pak. Nah, ada nggak Pak contoh konkret? Karena ada banyak saya lihat jemaat Tuhan yang belum bisa mewujud nyatakan pesan firman Tuhan ini. Nah, menurut Bapak, apa contoh konkret bagi jemaat untuk melaksanakan amanat agung ini yang sebagai tadi misionaris itu? Di gereja Bapak contohnya mungkin Pak. Ya, yang pertama tentunya dia harus menempatkan dirinya sebagai Alkitab terbuka. Ya, kira-kira 1000 kata-kata itu kecil dibandingkan perbuatan, apa yang dia perbuat. Ini dulu, baik pada keluarga, di lingkungan mereka kerja dan sebagainya. Saya katakan hati-hati. Ya, Anda orang Kristen itu disorot terus. Dianggap benar. Kalau Anda tidak benar, ini kacau semua. Ya, ini dulu. Yang kedua, tentunya dengan pembinaan tadi kan kita sampaikan toh,
hal-hal yang praktis untuk menyampaikan kabar bahagia, kabar sejahtera ini. Dan saya sampaikan pada mereka, perkara iman itu urusannya Roh Kudus. Ya, itu. Nanti dia yang akan menggerakkan. Dan saya harus kita kasih contoh-contoh. Saya 8 bersaudara. Baru terima Tuhan Yesus 3. Walaupun saya berbuih-buih apapun, kalau Roh Kudus belum menyentuh dia, itu ya sampai sekarang mungkin tidak bergerak. Tetapi adik saya yang paling kecil, tanpa saya ngomong kamu harus masuk Kristen, ketika dia ikut saya di rumah saya, yang sekarang ini ada di Kanada, ngantar anaknya kuliah di sana, ini dia bisa terima Tuhan Yesus. Saya ngomong, kalau dia tanya, Mas ini ada kegiatan gini mana? Kalau orang Kristen itu cara pemecahannya begini. Itu aja saya ngomong gitu. Saya nggak pernah ngomong kamu harus melepas ini. Tapi akhirnya dia terima Tuhan Yesus dan puji Tuhan, dengan kemampuan bahasanya dia banyak orang dimenangkan. Ya, adik saya paling kecil ini, cewek. Ya, suaminya orang Jerman. Berarti dari 8 sudah 4 ya Pak ya? Berarti 3. Oh, udah 3 ya? 3. Berarti 2 selain Bapak ya? 1 saya, nomor 3 Katolik, nomor terakhir Kristen. Yang ada di Kanada. Ya. Dan saya tetap harus berjuang untuk menyampaikan. Masih berjuang terus? Terus berjuang. Tapi yang paling berat adalah tadi, keteladanan. Sudah saya anak nomor 1, itu harus jadi teladan. Kemudian saya sebagai orang Kristen harus jadi teladan. Misalnya Pak, apa saja yang kira-kira bisa mungkin kita belajar bersama tentang keteladanan seperti apa yang mereka, yang Bapak lakukan? Ya saya kira integritas, Mas. Integritas itu bisa diterjemahkan dengan yang paling sederhana adalah kejujuran. Itu dulu. Ya kalau kita soal-soal yang kecil itu aja nggak bisa melaksanakan, ya. Integritas itu bagaimana nilai-nilai yang kita yakini, kemudian nilai-nilai itu kita proklamasikan, kemudian kita lakukan, dan secara kontinu itu kita hidupi. Artinya jangan cuma sepotong, mulai, selesai, tapi terus. Nah ini yang paling berat. Ya, apakah di pekerjaan, apakah di karier, itu integritas kita sebagai orang Kristen, integritas sebagai anak Tuhan. Ya. Ini dipertaruhkan benar-benar. Gitu. Ya udah nggak apa-apa, kita hidup sederhana aja, nggak usah neko-neko. Saya pensiunan, nggak usah neko-neko. Ya, nggak usah. Ya ini harus kita jalani misalnya. Ya. Dan anggota saya kan mesti melihat apa yang saya lakukan. Nah ini yang harus hati-hati ya. Dan satu hal mestinya kita terus berdoa agar integritas kita itu terjaga. Saya katakan tadi malam sampai Tuhan memanggil. Ketika Tuhan memanggil kita tetap setia, itu aja, selesai. Sederhana, nggak usah. Saya nggak pakai teori muluk-muluk. Ya. Bahwa iman yang berbeda itu tidak merusak tali silaturahmi. Ya. Saya dengan adik saya nomor 2, yang kebetulan doktor hukum perempuan ya, dosen hukum ini, ya kita baik-baik aja. Ya, kita cari hal-hal yang yang sama, kita hindari hal-hal yang tidak sama, itu aja. Ya, ini mungkin sebagai bisa menjadi sebuah ini ya contoh ya bagi keluarga-keluarga lain bahwa perbedaan keyakinan adalah biasa aja gitu, karena toh itu tidak perlu memutus ya hubungan persaudaraan kita, tali silaturahmi. Ya, betul. Dan luar biasa apa yang dilakukan oleh Pak Warsanto menjadi bisa kita teladani ya. Betul. Kalau tidak dipanggil dan dipilih itu sampai kapanpun, ya, menurut saya. Karena itu panggilan dan pilihan itu satu anugerah yang luar biasa bagi saya. Ya. Apa pesan-pesan Bapak kepada God Lovers, kepada terkait membangun integritas dan kemudian terutama bersikap untuk hidup sebagai warga negara di tengah-tengah bangsa kita yang besar ini? Yang pertama tentunya integritas kita sebagai orang Kristen. Artinya sampai dipanggil Tuhan kita tetap setia. Dan Tuhan masih melihat bahwa kita tidak pernah berubah iman kita. Yang kedua sebagai warga negara, tentunya ya mungkin yang sudah saya lakukan ya. Artinya 30 tahun lebih saya melayani di militer dan birokrasi. Saya pensiun selesai dengan baik. Itulah integritas bagi saya, bahwa pada akhirnya saya tetap setia kepada bangsa ini, pada negara dan bangsa ini. Implementasinya adalah, saya katakan kepada staf saya, tolong cek barang apa yang masih saya bawa, mobil, senjata,
Itu saya kembalikan semua. Senjata saya kembalikan ke Cilangkap, mobil saya kembalikan. Masih ada lagi enggak inventarisasi yang saya pegang? Karena saya tidak mau dipanggil KPK setelah saya pensiun. Karena saya pegang beberapa posisi, termasuk pernah jadi kepala biro umum di kementerian dan sebagainya, itu yang mengelola duit banyak. Karena sudah cek, tidak ada lagi, selesai ya, saya pensiun, saya tidak mau lagi diganggu macam-macam, saya akan melayani di tempat lain. Yaitu saya nggak ngomong saya melayani di gereja, saya enggak lah, ya di kegiatan lain itu. Saya kira itu, jadi integritas kita masing-masing yang harus kita jaga, karena itu adalah kehormatan, itu adalah satu anugerah, tanggung jawab yang harus kita lakukan. Memang tidak ringan, tidak mudah, tetapi bisa kalau kita mau. Pak, paling terakhir ini Pak, apa visi ya Pak, visi Bapak dalam keluarga, kepada anak, kepada para cucu, dan visi besar dalam pelayanan Pak? Ya, visi saya tetap kalau keluarga khususnya adalah ya mereka hidup menjadi orang yang hidup takut akan Tuhan, karena itu permulaan iman. Itu yang terus, dan itu perjuangan bagi saya. Karena terus terang aja tidak mudah itu semua. Ya, harus terus saya sampaikan, saya harus menjadi teladan bagi mereka. Karena terus terang iblis juga tidak tinggal diam kadang-kadang ya, menggoyang ini menggoyang itu. Tapi saya tidak mau terintervensi oleh iblis. Saya harus jalan terus apapun yang terjadi. Ini. Yang kedua tentunya anak-anak saya juga harus menjadi patriot bangsa ya. Ya, kecintaan terhadap tanah air adalah sebagian iman tadi. Dengan berbagai talenta mereka, silakan. Ya. Artinya berbuatlah sesuatu, jangan melihat sekedar agamanya, rasnya, sukunya, karena mereka harus kita layani semuanya. Itu adalah bangsa kita, itulah warga negara kita. Visi di bidang pelayanan tentunya melebarkan sayap kerajaan Allah itu perintah amanat agung, tidak bisa dianukan. Tetapi kembali, tugas kita hanya mewartakan kabar bahagia, kabar sejahtera. Ya. Bukan dengan paksa memindah iman orang. Karena iman itu tidak bisa dengan supermi, dengan iming-iming ini tidak bisa. Tetapi kabar itu harus disampaikan melalui apapun. Ya. Dan satu hal saya sangat menghargai pada siang hari ini adalah bagaimana melebarkan sayap kerajaan melalui kemampuan IT yang hari ini. Ini yang luar biasa. Saya kira itu, Mas. Baik, luar biasa perbincangan kita yang sangat memberkati kita. Kami dari Diaspora TV mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan cerita-cerita Bapak. Dan kami doakan semua pelayanan Bapak, keluarga Bapak juga selalu sehat. Haleluya. Dan Tuhan Yesus memberkati Pak. Amin. Terima kasih. God lovers, demikian tadi perbincangan sangat memberkati dengan Bapak Pendeta Dr. Andus Harsanto Adi Sukamto, MTH, ya Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan, yang telah berbagi dengan kesaksian yang luar biasa pada kita hari ini. Kita berharap apa yang kami perbincangkan bisa menjadi berkat bagi God lovers semua. Saya Apose, Apolonius Lase bersama kru Diaspora TV yang bertugas hari ini, pamit undur diri. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.